Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosang. Hari ini saya akan membuat roti kopi ya, roti kopi yang crunchy di luar dan lembut di dalam. Seperti biasa, sebelum memulai menonton videonya, jangan lupa bantu di like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Yuk kita mulai prosesnya. Nah, untuk bahan basahnya kita siapkan 150 ml susu cair hangat, 4 gram ragi instan, dan 1 sendok makan gula pasir. Kita campur jadi satu. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita diamkan sekitar 15 menit ya. 10 sampai 15 menit atau sampai dia berbuih banyak. Bahan-bahan untuk adonan rotinya: 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 1 butir telur utuh nanti kita kocok lepas, setengah sendok teh garam. Dan ini kalau ada mentega tawar boleh menggunakan mentega tawar. Ini saya menggunakan margarin aja ya, jadi biar agak asin. Nah, pertama-tama kita masukkan tepung terigunya ke wadah mixer, gula pasir, garamnya, dan 1 butir telur. Kita gunakan telur utuh. Telurnya sebelumnya kita kocok lepas dulu ya agar mudah tercampur. Jadi ini kita tidak menggunakan terlalu banyak telur, tapi tetap lembut ya. Nah, setelah itu kita masukkan bahan cairnya, yaitu susu cair, gula, dan ragi yang sudah kita campur tadi ya. Ini sudah berbuih banyak ya. Berbuih seperti ini berarti raginya aktif ya. Jadi apabila raginya udah terbuka, jadi biar tahu aktif nggak aktifnya, kita buat seperti ini dulu. Kalau berbuih banyak berarti masih aktif raginya ya. Jadi untuk mencegah agar tidak bantat ya, agar rotinya mengembang sempurna. Nah, ini kita campurkan ke dalam wadah mixer. Nah, ini kita mixer sampai setengah kalis dulu ya. Kita mixer sampai setengah kalis. Nah, ini udah setengah kalis. Kita masukkan 50 gram margarinnya ya. Nah, ini kita mix lagi sampai benar-benar kalis ya. Jadi tergantung mixernya, 10 sampai 15 menit. Kalau nggak ada mixer roti boleh menggunakan yang spiral ya. Nah, setelah 15 menit sudah siap. Nah, ini kita pindahkan ke wadah. Tangannya kita lumuri dengan minyak dulu, jadi agar adonannya nanti tidak lengket ya. Ini kita diamkan sampai dia double size ya. Untuk fillingnya kita gunakan 50 gram tepung terigu, 50 gram tepung gula, 1 butir telur, 50 gram unsalted butter. Ini 1 sendok teh kopi instan dicampur dengan 1 sendok teh air ya. Kalau mau lebih harum kopinya boleh dilebihkan. Nah, kita mulai prosesnya. Nah, pertama-tama kita mix dulu butter. Kalau nggak ada butter boleh menggunakan margarin ya. Ini kita mix sampai dia agak putih. Nah, setelah itu kita masukkan 50 gram gula bubuk ya, atau gula halus. Nah, ini kita ayak biar tidak ada yang bergerindil. Jadi biar nanti topping atasnya itu halus ya, tidak ada menggumpal-gumpal. Nah, ini sambil di mix boleh pinggir-pinggirannya itu nanti diaduk ya, diaduk ke tengah dengan spatula, baru di mixer lagi, berhenti dan di mixer lagi agar benar-benar tercampur, yang pinggirnya juga halus ya. Nah, setelah gula halusnya tercampur semua, kita mix lagi ya. Kita mix sampai dia putih halus ya, sampai putih halus. Kita mix toppingnya sampai putih halus. Nah, setelah halus dan putih seperti ini ya, kita masukkan 50 gram
tepung terigu. Ini saya menggunakan yang protein sedang aja ya. Dan 1 butir telur utuh. Lalu kita masukkan kopi instan yang sudah kita larutkan dengan 1 sendok makan air tadi. Ini kita tuang ke dalamnya jadi satu. Nah, ini kita mix lagi sampai semua bahan tercampur rata dan toppingnya benar-benar halus ya, halus dan licin. Jadi ini kita mix, ini saya mix dengan kecepatan 3 ya, sampai permukaannya benar-benar halus seperti krim gitu ya. Jadi sambil di mix sambil diputar ya, biar merata. Bisa berhenti sebentar-sebentar sambil pinggirannya kita aduk dengan spatula ya. Nah, setelah halus kita masukkan ke dalam piping bag agar nanti kita lebih mudah untuk menyemprotkannya ya. Jadi kita masukkan ke piping bag atau plastik segitiga ya. Nah, ini kita sisihkan, kita diamkan ke dalam kulkas dulu ya, sambil menunggu adonannya siap. Nah, ini adonannya sudah mengembang double size ya. Tergantung waktunya ya, tergantung cuacanya ya. Kalau cuaca panas, setengah jam saja dia sudah bisa double size. Kalau cuacanya kurang panas, bisa sampai 1 jam atau lebih ya. Nah, ini kita taburi sedikit tepung agar tidak lengket ya. Ini kebetulan tadi sudah saya lumuri dengan minyak, jadi adonannya tidak begitu lengket ya. Nah, ini kita buang anginnya dulu, kita angkat. Ini kita buang anginnya dulu. Lalu ini kita bagi ya. Ini saya bagi masing-masing sekitar 40 gram ya. Masing-masing sekitar 40 gram, jadi jadinya sekitar 10 biji roti ya. Jadi tangannya kita baluri dengan minyak, jadi agar tidak lengket dan mudah kita untuk membentuknya ya. Nah, ini kita bagi dulu. Ini saya bagi masing-masing 40 gram. Dan sisanya saya bagi menjadi 10 juga untuk nanti isiannya ya. Nah, ini sudah siap. Ini saya bagi menjadi 10 biji. Kita diamkan 15 menit. Dan yang ini yang ukuran kecilnya ya, 10 biji itu untuk isiannya. Ini kita pipihkan. Nah, kita pipihkan, kita masukkan. Saya menggunakan margarin ya, jadi biar ada rasa asinnya kita masukkan ke dalam, lalu kita bungkus dan kita bulatkan. Ini untuk nanti diisi ke dalam adonan roti ya. Ini kita isi semua sampai semua adonannya habis ya. Kita isi sekitar 1 sendok teh margarin, tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini sudah siap, kita sisihkan. Nah, ini sudah mengembang juga rotinya, udah kita diamkan 15 menit ya. Kita pipihkan, kita buang anginnya agar rotinya nanti cantik, tidak keriput. Nah, kita masukkan yang sudah tadi kita isi dengan margarin ya. Nah, kita bulatkan, kita bentuk dan kita rolling. Nah, kita rounding maksudnya, sorry ya, rounding. Nah, kita masukkan ke loyang ya, kita letakkan dalam loyang, kita susun. Nah, begitu seterusnya sampai adonan habis ya. Nah, ini adonannya sudah selesai, kita bentuk, kita diamkan lagi ya. Ini kita diamkan lagi lebih kurang 1 jam atau sampai dia double size ya, seperti tadi lagi, tergantung cuaca. Cuaca panas dia lebih cepat mengembang ya.
Nah, ini sudah mengembang ya, sudah kelihatan perbedaannya dengan yang tadi ya, udah lebih besar. Nah, ini toppingnya tadi yang sudah kita simpan ke dalam kulkas ya. Kulkasnya di bagian chiller saja, jangan ditaruh di freezer ya. Nah, ini kita bentuk spiral, bagian atasnya aja ya. Nanti dia akan meleleh sendiri ke bawah. Nah, kita beri topping sampai semuanya habis ya. Oh ya, ini kita beri topping ketika kita sudah mau memanggang ya. Jadi ini 2 trip, yang satu lagi belum kita beri topping, nanti akan kita beri topping ketika kita akan memanggang. Nah, ini kita panggang dengan suhu 170 sampai 180 derajat, api atas bawah, lebih kurang 15 sampai 20 menit tergantung oven masing-masing ya. Sambil dijaga. Nah, ini meleleh sendiri ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Udah mulai kelihatan kayak crunchy gitu ya atasnya ya. Kita panggang sampai dia agak kecoklatan. Nah, ini sudah selesai roti kopinya. Wangi dan lembut ya. Ini kita coba potong satu buah dan kita lihat ya bagian isi dalamnya. Ini roti kopi ini enaknya disantap ketika masih panas. Jadi ini kita bisa santap dengan keadaan hangat ya. Lembut banget ya. Lembut banget. Atasnya kremes. Nah, ini rotinya lembut di dalam dan crunchy di luar ya. Enak banget, wangi banget, anak-anak suka banget ya. Ini bisa sampai 2 sampai 3 biji sekali disantap anak-anak. Silahkan dicoba ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa bantu di like, share, komen, and subscribe ya. Terima kasih, semoga suka dengan videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.